Di video Sila kali ini kita akan mendalami kenapa gua pernah ngomong Prabowo might be right. Banyak yang kaget. Jadi mari kita mulai. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Oke, lagi tersebar video di mana gua dinarasikan seakan-akan gue mendukung Pak Prabowo. Pertama-tama gue mendukung Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi permasalahan orang-orang adalah orang-orang berpikir kalau kita mendukung seseorang jadi presiden, kita nggak boleh ngeritik sama sekali sosok tersebut. Gue nggak milih beliau, tapi ketika beliau sudah menjabat jadi presiden, maka dialah Presiden Republik Indonesia. Gibran Rakabuming Raka adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Setiap kali gue ngebahas di Mensrea atau di pertunjukan stand up comedy lain, konteksnya adalah karena gue mau ngasih masukan, karena gue mau ngasih kritik, atau gue emang cuman pengen ngetawain aja. Masa nggak boleh? Boleh dong, kan tidak merendahkan simbol negara, tidak fitnah, tidak berbohong, tidak melakukan itu semua. Kalau gue bisa ngebercandain diri gue sendiri, gue bisa ngebercandain orang lain, gue bisa bercandain orang itu, kenapa beliau nggak bisa dijadiin bahan komedi? Pasti bisa. Tapi kita balik lagi. Gue pernah bilang memang di sebuah podcast di mana kayaknya melihat situasi dunia saat ini, kayaknya Prabowo ini mungkin benar, he might be right. Yang jadi permasalahan adalah di Indonesia itu ada yang bekerja untuk membangun sebuah kesan. Dan orang-orang ini menggunakan klip-klip yang tersedia untuk mendukung narasinya mereka. Dalam hal ini yang dipakai adalah punya gua. Apakah ini dugaan ataukah ini kepastian? Kebetulan gue punya teman yang bekerja di situ, jadi gue tahu memang video-video yang tersebar ini memang dikerahkan. Tapi memang di luar sana ada orang yang antara berpikir gue sekarang udah mendukung Prabowo, atau B, berpikir bahwa gue mencela-mencele. Nah, secara definisi aja, mencela-mencela itu berubah-ubah pendapat. Bukan berubah pendapat, berubah-ubah pendapat. Alias pendapatnya berubah-ubah mulu. Kalau gue mungkin berubah pendapat, tapi bukan berpindah-pindah. Artinya gimana cara ngomongnya? Jadi tadinya gue anggap itu jelek, sekarang gue anggap baik. Sangat mungkin. Atau yang tadinya baik, gue anggap jelek. Itu sangat mungkin. Tapi gue jarang sekali jelek, baik, jelek lagi, terus baik lagi, terus jelek lagi. Nah itu berubah-ubah. Dan dalam konteks Pak Prabowo, sejauh ini gue belum berubah pendapat. Cuman bedanya adalah di beberapa aspek keputusannya Pak Prabowo memang berbeda-beda. Kebayang maksud gue? Jadi bukan berubah pendapatnya. Dalam sejumlah aspek beda-beda, ada yang positif, ada yang negatif. Di bagian ini positif, di bagian ini negatif, di bagian ini positif, di bagian ini negatif. Ini bukan berubah-ubah, ini namanya objektif. Banyak yang tidak bisa memahami. Jadi dipuji ketika bagus, dikritik ketika salah. Itu adalah objektif. Permasalahannya adalah di luar sana tuh ada yang cuma mau ngedukung Pak Prabowo dan nggak mau mengkritik ketika sebenarnya ada yang salah, atau hanya mau mendukung Prabowo dan tidak bisa ngelihat salahnya Pak Prabowo. Ini di luar buzzer ya, di luar pasukan yang emang kerja yang membentuk opini, itu di luar itulah. Jadi emang ada orang mendukung Pak Prabowo, tapi nggak bisa mengkritik ketika dia lihat ada yang salah, dan ada yang pengennya muji Prabowo dan nggak bisa ngelihat apa yang mesti dikritik dari Pak Prabowo. Sebaliknya, ada yang hanya ngelihat Prabowo jelek dan nggak mau memuji ketika ada yang baik, atau hanya ngelihat Prabowo jelek dan nggak bisa ngelihat bagusnya Pak Prabowo. Dua kalangan ini, kalangan yang kurang dewasa dalam berpolitik dan kurang membantu tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia. Mensrea harusnya jadi bukti yang sangat kuat bahwa gue tuh pengennya kita tuh maju sebagai sebuah bangsa, lebih dewasa dalam berpolitik,
lebih dewasa dalam berpendapat, lebih dewasa dalam menjadi bagian dari negara demokrasi. Karena kualitas hasil akhir demokrasinya sangat bergantung dengan pelaku demokrasinya, yaitu kita sendiri. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk objektif. Yang bagus dibilang bagus, yang jelek dibilang jelek. Makanya kalau orang nanya sama gue, apa yang bagus dari Pak Prabowo, sebenarnya ada beberapa. Sama seperti apa yang jelek dari Pak Prabowo juga ada beberapa. Nah, kemampuan gue untuk objektif ini yang membuat orang bingung. Karena tidak lama setelah tersebar video-video gue yang ngomong Prabowo might be right, gue datang ke aksi Kamisan, terus gue ngebecandain Pak Prabowo. Karena kan Pak Prabowo kan dulu pernah menculik aktivis, yang mana melanggar HAM sebenarnya. Sehingga lucu aja ketika gue kaitkan dengan aksi Kamisan ke-900 kemarin. Gue bilang, mau bingung kenapa penanganan HAM tergopoh-gopoh, baru ingat presidennya kan Prabowo. Karena ya bercandanya adalah Pak Prabowo itu waktu itu pernah menculik aktivis yang mana melanggar HAM. Beliau mengakui dan beliau menyatakan membebaskan semua, yaitu 9 orang, tapi masalahnya ada sekitar 13 yang masih hilang. Tapi kan lucu aja. Yang satu penanganan HAM gak selesai-selesai, yang satu emang pernah melanggar HAM. Jadi ya wajar aja untuk gak ketemu. Ketika klip ini keluar dan viral, orang-orang pada bingung. Perasaan dia kemarin baru muji Prabowo. Perasaan dia kemarin ada dukung Prabowo gitu. Nah ini adalah orang-orang yang gak bisa bedain pendapat objektif gitu. Dia pikir setiap kali gue muji, pasti gue dukung. Atau setiap kali gue puji, pasti gue pro Prabowo. Atau ketika gue ngekritik, pasti gue nggak dukung. Atau ketika gue ngekritik, pasti nggak pro Prabowo. Orang kayak gini banyak sekali di Indonesia. Kalau menurut gue, dalam konteks video yang gue sampaikan itu, Pak Prabowo bisa jadi benar. Karena waktu itu pertanyaannya adalah, gimana menurut lu tentang Pak Prabowo kalau gue nggak salah ya. Terus gue spesifik mengamati soal apa yang terjadi belakangan ini. Pada masa itu, perang itu terjadi bukan cuman Rusia-Ukraina, perang itu terjadi antara Kamboja dan Laos kalau gue nggak salah ya. Kalau gue nggak salah. Tapi regionalnya itu udah mulai dekat. Perang antara Rusia dan Ukraina aja kan punya dampak secara ekonomi ya, secara global. Terus perang yang tadi itu regionalnya bahkan regional ASEAN. Nah, sekarang pada saat itu gue bilang, kalau ngelihat dari trennya sih, kayaknya sih emang bakal perang. Yang mana Prabowo might be right. Karena dari bahkan sebelum menjadi presiden, Pak Prabowo itu punya keyakinan bahwa bentar lagi itu mau ada perang. Makanya waktu beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, beliau kerjanya belanja alutsista kan. Dan orang-orang pada nanya, ngapain kita ngeluarin duit banyak banget untuk alat-alat perang, kayak mau perang. Prabowo dalam hati kata, emang mau perang gitu. Dan sekarang, setelah kejadian seperti ini, ya makin kelihatan jelas, jangan-jangan dugaannya itu benar. Hampir semua kebijakannya Pak Prabowo menjadi presiden, itu berbasis kesadaran bahwa bangsa ini mesti mandiri, takutnya kalau ada apa-apa yang terjadi, kita cut off dari dunia. Itu dia. Makanya beliau membangun sejumlah inisiatif, MBG, dan Antara, dan seterusnya. Di situ, Prabowo might be right. Walaupun di aspek-aspek lain, Prabowo could be wrong. Jadi mengatakan bahwa Prabowo might be right, itu tidak berarti dia benar untuk semuanya. Sama seperti ngomong Prabowo could be wrong, bukan berarti semuanya salah gitu. Nah, bahkan orang-orang yang ngikutin karya gue aja, anak-anak muda yang merasa gue omongannya benar, itu masih banyak yang gak memahami ini. Makanya video ini gue bikin. Video ini bukan didesain untuk orang-orang di luar sana yang gak suka sama gue. Justru sebaliknya, ada banyak sekali orang yang mendukung gue, suka karya gue, ngikutin gue, masih gak percaya dengan mindset ini. Dan itu sangat disayangkan. Ambil contoh. Apa sih Prabowo yang benar dan apa yang salah? Contoh, Prabowo, menurut gua program makan bergizi gratis benar. Sekali lagi, gua mau nggak mau harus ngasih contoh bahwa makan bergizi gratis ini ada program di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, tempat anak-anak gua bersekolah. Makan bergizi memang digratiskan dan distribusinya ke sekolah. Mereka makan siang, mereka dapat makan gratis dari sekolahnya. Dan memang nggak semuanya enak dan nggak semuanya bergizi, tapi ada.
Kenapa itu dilakukan? Karena pemerintah harus turun tangan, harus punya andil dalam merawat gizi anak. Dalam hal ini juga gizi ibu yang mengandung, karena memang makan bergizi gratis kan bukan cuma dikirimin ke sekolah-sekolah, tapi juga ke puskesmas dan posyandu didistribusikan untuk ibu-ibu yang sedang hamil supaya gizinya cukup. Nah, ini adalah pendekatan yang tepat. Ngasih makan bergizi kepada ibu hamil akan mengakibatkan penurunan angka stunting. Penurunan angka stunting akan berdampak sama lu juga, karena kita semua bete ngeliat orang-orang goblok di sosial media. Itu kebanyakan, kemungkinan besar stunting, bukan sekedar goblok ya, memang stunting. Stunting itu berarti gizi buruk. Gizi buruk berarti waktu dia kecil, waktu dia dari kandungan sampai kemudian 1000 hari pertama, makanan yang dia terima itu saking kurangnya gizinya nggak cukup untuk tumbuh kembang otaknya. Jadi kalau ada makanan masuk, gizi pertama itu untuk organ-organ vital, jantung, paru-paru, pankreas, usus dan segala macamnya. Ketika masih ada sisa gizinya dipakai untuk bertumbuh. Nah, makanya kalau misalnya kita ke puskesmas, diukur lingkar kepala, panjang tubuh dan segala macamnya. Kalau masih ada gizi sisa, itu pun dipakai untuk tumbuh kembang otak dan bahasa. Nah, kurang gizi berarti tidak mampu untuk antara dia tumbuh atau tidak mampu untuk punya kemampuan berbahasa dan kemampuan pelogikaan, kemampuan otak. Itulah kenapa di internet banyak orang seperti orang goblok. Sehingga kalau misalkan program MBG ini dijalankan dengan benar, maka harapannya stunting turun. Jadi apa yang bagus? Program MBG bagus. Yang jelek dari Pak Prabowo, eksekusi program MBG-nya. Eksekusinya jelek, Pak Prabowo membiarkan polisi jadi ikutan punya dapur MBG, partai jadi punya dapur MBG, orang-orang yang dekat dengan kekuasaannya punya dapur MBG, sehingga rentan dengan A, praktek korupsi, atau B, praktek cuci uang, C, permasalahannya tidak bisa dikontrol karena dijalankan oleh aparat. Sekarang kalau misalnya polisi yang ngejalanin, gimana cara kita ngontrolnya coba? Orang polisi. D, tidak bisa dijaga kualitasnya atau dipastikan kualitasnya benar, makanya ada yang keracunan, ada yang ngirim makanan mentah, karena dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Dan inilah yang salah dari MBG atau salah dari Pak Prabowo. Apa yang benar dari Pak Prabowo? Bikin Danantara sebagai inisiatif, itu inisiatif yang benar. Tapi apa yang salah dari Pak Prabowo? Danantaranya oleh banyak orang dilaporkan tidak diisi dengan orang yang kompeten, diisi dengan orang-orang yang saling kenal lah di dalam circle-nya mereka. Itulah kenapa banyak gosip yang menyatakan Ray Dalio keluar dari menjadi penasehat karena nggak suka dengan praktek appointment not by merit gitu ya. Jadi nunjuk orang di jabatan tertentu itu bukan berdasarkan kemampuan tapi berdasarkan koneksi gitu. Nah, ini yang letak yang salah. Terus letak yang salah juga yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu misalnya. Ini yang letak hal baik dari Pak Prabowo adalah membuka komunikasi. Gue belum pernah ngelihat presiden bertemu dengan media waktu itu kejadiannya. Media beberapa kali Pemret, suara Pemret yang direkam. Belum pernah tuh ada. Jadi secara keterbukaan kepada media, Pak Prabowo ada bagusnya. Apa yang jelek dari Pak Prabowo? Pak Prabowo nggak menjaga kebebasan berpendapat di Indonesia. Kenapa? Karena dengan pembiaran terhadap apa yang terjadi pada Del Pedro Marhen, Horik dan kawan-kawan, terus kayak gitu siapa tuh namanya tuh? Yang cewek yang kerja di ASEAN tuh, yang dia nge-tweet soal polisi, dengan pembiaran terhadap kasus hukum yang terjadi pada orang-orang yang berpendapat, dengan pembiaran terhadap orang-orang yang vokal di dunia maya kemudian diteror terus nggak ada apa-apanya, dengan pembiaran terhadap kantor-kantor media yang diteror dengan bangkai lalu nggak ada apa-apa. Pembiaran ini menyatakan bahwa Pak Prabowo membiarkan kondisi di Indonesia di mana orang ketika berpendapat antara dikenain kasus hukum atau diteror. Nah, dari 3 contoh ini aja kita bisa tahu bahwa Pak Prabowo ada yang baik dan ada yang buruknya. Biasanya idenya dan inisiatifnya baik, tapi eksekusinya dan kenyataannya buruk. Nah,
Kemampuan untuk ngelihat dua ini namanya adalah kemampuan objektif dalam menilai peta politik di Indonesia. Ini sesuatu yang dibutuhkan di Indonesia dan harus sebaiknya dilakukan oleh sebanyak-banyaknya orang. Supaya ketika memuji nggak dibilang mendukung. Sehingga ketika mengkritik, persen kemarin ngedukung gitu. Atau ketika mengkritik bukan dikatakan benci. Sehingga ketika memuji, loh berbalik ya, nggak dianggap kayak gitu. Yang benar adalah yang bagus dipuji, yang jelek dikritik, itu yang benar. Pertanyaannya, gimana caranya membuat kita objektif dalam berpolitik? Salah satu jawaban yang paling sering digunakan orang adalah dengan popping your bubble. Popping your bubble, atau memecahkan gelembungnya lo. Gelembung apa? Gelembung bias. Kita tuh punya gelembung bias. Kita hanya follow satu spektrum politik dan nggak follow spektrum politik lain, sehingga ketika kita dukung A, kita cuman algoritma kita, karena kita mendukung A, kita cuman ngasih respon terhadap berita-berita positif terkait A, yang negatifnya nggak kita respon, sehingga algoritmanya nggak ngasih makan kita berdasarkan algoritma tadi. Kebayang maksud gue? Jadi kayak misalkan gue dukung siapa ya? Misalkan gue dukung Reza Arab Octavian, oke? Saking mendukungnya Reza Arab Octavian, gue tuh cuma nge-retweet dan cuma nge-repost semua berita-berita bagus tentang dia. Yang jelek-jeleknya nggak gue repost. Alhasil ngelihat algoritma tersebut, platform sosmednya itu cuma ngelempar yang bagus-bagusnya tentang dia dan nggak ngelempar yang jelek-jeleknya tentang dia ke gue. Sehingga gue nggak ngelihat. Karena gue nggak ngelihat karena biasanya nggak pernah gue respon. Ujung-ujungnya gue cuma tahu dia bagus mulu. Gue nggak ngelihat jelek-jeleknya dia. Sebaliknya, kalau misalkan gue benci Aloy, gue cuma ngerespon berita-berita buruk tentang si Aloy ini. Positif-positifnya nggak gue respon. Algoritma ngebaca itu, akhirnya gue didorong konten-konten jelek soal Aloy dan nggak didorong konten-konten bagus soal Aloy. Sehingga gue nggak bisa objektif. Gue taunya jelek mulu. Ketika ada muncul berita positif disebutkan sama orang lain, gue sulit untuk percaya. Emang iya, nggak pernah ada di sosmednya gue. Nah itu namanya gelembung bias. Jadi gimana caranya memecahkan gelembung bias tersebut? A, follow semua spektrum. Follow Aloy, ya follow Arab. Dan kalau mau ngerespon, respon semua spektrum. Yang positif tentang dia, lu respon. Yang negatif tentang dia, lu respon. Termasuk yang lu benci. Yang jelek tentang dia, lu respon. Tapi yang bagus tentang dia, lu respon. Ini butuh kemampuan objektifnya lu. Nanti lama-lama algoritmanya akan ngasih lu berita yang berimbang. That is called popping your bubble. Jadi lu follow dua-duanya dan ngerespon terhadap dua-duanya. Dengan itu, lu akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lu bisa menilai dengan lebih benar, sehingga lu bisa memuji ketika Prabowo benar dan mengkritik ketika Prabowo salah. Dan pada titik itu, lu disebut objektif. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Seperti biasa, kalau menurut lu ini penting, silakan dibilang rilis untuk umum. Tapi kalau enggak, kita tahan untuk kita aja. Thank you. Bye-bye.